Jadi pagi ini kita akan kuliah untuk materi histologi ya, mengenai sistem imun, jaringan dan organ limfoid, dan pembuluh limfatik ya. Eh, Sebenarnya kan harusnya kuliahnya minggu depan ya, tapi karena katanya jam kalian kan kosong ya. Hari ini kan ada beberapa dosen yang jadwalnya di reschedule. Jadi ya udah saya isi sekarang supaya nanti minggu-minggu selanjutnya itu jadwalnya nggak terlalu padat ya. Nggak masalah ya. Oke. Jadi nanti yang akan kita pelajari, kita akan mempelajari dulu secara garis besar dulu tentang sistem imun, kemudian jaringan dan organ limfoid, kemudian baru kita lanjut ke pembuluh limfatik. Nah, sistem imun sendiri kan kalian udah belajar ya. Waktu blok 3 kan ada ya, biologi belajar sistem imun ya. Jadi kan secara umum mungkin kalian udah tahu ya. Nah, kenapa kita masuk dari sistem imun dulu? Karena nanti supaya kalian paham tentang fungsi dari jaringan dan organ limfoid. Jadi kalau struktur itu dihafal tuh nggak bisa, ya kan? Menghafal struktur tuh nggak mungkin. Jadi gimana kita bisa mengingatnya? Itu kalau kita tahu fungsinya. Kenapa strukturnya itu seperti ini bentuknya? Karena dia punya fungsi seperti ini. Nah itu akan lebih mudah kalian untuk mengingat gitu daripada ngafal-ngafalin. Oh dia dilapisi epitelnya selapis gepeng. Terus ini tuh nanti semakin banyak struktur yang lain-lain itu pasti lupa, nggak mungkin dihafal. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya, bisa dibaca sendiri ya. Jadi artinya setelah perkuliahan ini kalian diharapkan bisa memahami poin-poin yang ada pada tujuan pembelajaran ini. Oh, oh harus di-share screen juga ya. Oke, 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 oke. Gimana ya caranya ya? Berarti saya harus join Zoom dong. Saya bisa minta Zoom-nya nggak? Tunggu, tunggu, tunggu sebentar ya. Saya aja yang eh,
Yang di Zoom sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Sudah terlihat belum? Sudah. Ya. Oke. Tapi yang di sini nanti yang nggak bisa lihat malah ya, memang harus di ini ya, di komputernya ya. Kita lanjutkan ya. Oke, kita mulai ya. Jadi ini ya suara. Memang kayak gini biasa enggak? Dan di komputernya di ini aja. Apa ya pilihannya ya? Ini ya. Yang di Zoom bisa dengar suara saya? Bisa dong. Maaf ya. Kita mulai ya. Jadi kita mulai dulu dari sistem imun ya. Kenapa mau dia? Ya, bisa dilihat ya di ini di PowerPoint-nya ya. Kenapa nggak connect ya ke situ ya? Kenapa ya? Nah, siapa yang bisa IT-nya? Kenapa nggak connect ke situ? Udah muncul di sini tapi nggak connect ke ininya, Zoom-nya. Hmm. Pindahin ini ke sini lagi kan? Iya. Cuma ininya itu beda gitu, mungkin karena pengaturan di
Oke ya, kalau ini kelihatan semua ya. Oke, kita masuk dulu ke sistem imun ya. Sistem imun. Jadi apa yang dimaksud dengan sistem imun? Jadi sistem imun ini adalah suatu sistem organ ya. Jadi karena dia sistem organ, tentulah dia nanti ada komponen-komponen penyusunan. Nah, sistem organ yang melindungi tubuh dari agen-agen infeksius ya. Jadi sistem organ yang fungsinya melindungi tubuh dari agen-agen infeksius dan toksin yang dihasilkan oleh agen-agen infeksius tersebut serta kerusakan yang disebabkannya. Ya. Kemudian sistem imun ini juga melindungi tubuh dari berbagai penyakit baik di tingkat seluler maupun molekuler, ya. Jadi sistem imun itu bukan hanya melindungi tubuh dari penyebab infeksi ya, tetapi dia juga melindungi tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh agen penyebab infeksi tersebut, kemudian dari penyakit-penyakit lainnya. Nah, siapa yang kita maksud dengan agen infeksius itu? Agen infeksius itu nama lainnya itu patogen ya. Itu bisa virus, bisa bakteri, bisa fungi atau jamur ya, bisa parasit ataupun protozoa. Nah, ketika ada patogen yang menginfeksi di tubuh kita, itu seringkali dia menyebabkan terjadinya kerusakan baik di tingkat sel ataupun jaringan. Ya, kadang agen-agen infeksi itu dia bisa menyebabkan terjadinya nekrosis sel, ya, kematian sel. Nah, ketika sel mengalami nekrosis, maka komponen yang ada di dalam sel itu akan keluar. Jadi kita ibaratkan nekrosis sel itu kayak balon yang pecah. Jadi kan udaranya keluar semua, ya kan? Nah, jadi kalau sel yang nekrosis, itu komponen yang ada di dalam sel itu akan keluar. Nah, komponen yang ada di dalam sel yang keluar dari sel itu akan dianggap sebagai benda asing oleh tubuh. Karena normalnya dia ada di dalam sel. Jadi begitu dia berubah posisinya, berada di luar, dia akan dianggap benda asing. Itu yang kita kenal dengan nama DAMS atau Damage Associated Molecular Patterns. Artinya molekul yang dikeluarkan akibat kerusakan sel, ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi, sistem imun itu juga melindungi tubuh dari berbagai penyakit, baik di tingkat seluler maupun molekuler. Contohnya apa? Contohnya pada kanker atau neoplasma. Nah, pada kanker itu kan dia berasal dari sel normal sebenarnya. Sel normal yang bertransformasi, berubah sifatnya menjadi sel tumor. Nah, ketika dia sudah berubah sifat sel itu, maka dia akan dianggap asing oleh tubuh sehingga dia akan membangkitkan respon imun, ya. Atau pada alergen. Nah, alergen itu kan menimbulkan reaksi hipersensitivitas, tapi pada segolongan orang. Sebenarnya kan alergen ini bukan sesuatu yang berbahaya, karena bagi mereka yang tidak hipersensitif, itu alergen itu tidak menimbulkan respon imun di tubuhnya. Ya, contohnya misalnya kayak debu. Hanya orang yang hipersensitif terhadap debu, ketika ada masuk debu, muncul respon imun. Tapi kalau orang yang tidak hipersensitif terhadap debu, itu kan enggak memunculkan respon imun di tubuhnya, ya. Oke. Nah, ada beberapa istilah yang harus dipahami ketika kita mempelajari tentang sistem imun. Yang pertama itu adalah imunogen, ya. Nanti ketika membaca buku akan banyak sekali kamu ya membaca istilah imunogen, antigen. Nah, apa itu? Imunogen itu adalah struktur asing, ya. Struktur asing ini bisa dimiliki oleh si patogen tadi atau bisa komponen sel yang keluar akibat kerusakan sel, atau bisa sel yang sudah bertransformasi jadi neoplasma atau tumor ya, yang mana dia bisa membangkitkan respon imun. Nah, itu imunogen ya. Kalau antigen, dia adalah suatu molekul yang dapat bereaksi dengan antibodi tanpa memperhatikan apakah dia bisa membangkitkan respon imun atau tidak. Nah, dari dua istilah ini apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah bahwa imunogen itu pasti antigen, tapi antigen belum tentu dia imunogen. Ya. Jadi kalau antigen
tapi dia nggak bisa membangkitkan respon imun, itu nggak kita sebut sebagai imunogen. Ya. Nah, cuma nanti yang harus kalian perhatikan, kadang di textbook atau di jurnal-jurnal, istilah ini sering sudah disamakan gitu. Jadi kalau mereka nyebut antigen, itu maksudnya itu imunogen. Jadi kita harus hati-hati membacanya ya. Nah, kemudian nanti ada lagi istilah sitokain dan kemokain. Nah, sitokin itu apa? Sitokin itu adalah suatu molekul bisa berupa protein atau glikoprotein yang dia bisa dihasilkan oleh sel-sel imun, yaitu leukosit, ya. Bisa juga dihasilkan oleh sel-sel lain di dalam tubuh kita, yang mana ketika molekul itu berikatan dengan reseptornya pada sel target, maka dia akan menyebabkan efek biologik pada sel target tersebut. Ya, contohnya sitokain itu kayak interleukin 2. Nah, interleukin 2 itu ketika dia berikatan dengan reseptornya pada limfosit T, maka dia akan menyebabkan proliferasi dari limfosit T. Nah, itu maksudnya. Jadi, sitokain itu ketika berikatan dengan reseptornya pada sel target menyebabkan efek biologik pada sel targetnya. Nah, kemudian nanti ada lagi istilah kemokain. Kemokain ini kemo atraktan sitokain. Jadi dia sebenarnya sitokain tapi dengan berat molekul yang lebih kecil. Nah, dia bisa menyebabkan pergerakan dari sel targetnya. Contohnya itu kemokain ini interleukin 8 misalnya ya. Nah, interleukin 8 ini ketika berikatan dengan reseptornya misalnya pada neutrofil, maka dia akan menyebabkan neutrofil itu bergerak menuju ke tempat di mana terjadi infeksi. Nah, itu jadi dia menyebabkan pergerakan atau perpindahan dari sel itu. Nah, itu yang kemokain. Nanti istilah-istilah ini akan banyak ditemukan ya. Nah, tadi sudah dikatakan ya, sistem imun ini kan sistem organ. Kalau dia sistem organ, tentu ada komponen penyusunnya, ya. Sistem organ itu kan disusun oleh sel, oleh jaringan, oleh organ-organ, ya kan? Nah, siapa saja komponen penyusun dari sistem imun ini? Yang pertama adalah sel imun. Yang dimaksud dengan sel imun adalah leukosit atau sel darah putih, ya. Kemudian kulit, ya. Selanjutnya mukosa. Apa yang dikatakan dengan mukosa? Kemarin kan sudah ada kuliah epitel, sudah belum ya? Sudah ya? Nah, jadi pada saluran di seluruh tubuh mulai dari saluran pernafasan, kemudian traktus digestivus, traktus urinarius ya. Itu kan saluran itu dilapisi oleh epitel ya. Nah, di bawah epitel itu ada jaringan ikat yang kita sebut sebagai lamina propria. Nah, epitel dan jaringan ikat atau lamina propria itu itulah yang kita sebut sebagai mukosa. Jadi kalau orang nyebut oh mukosa saluran nafas, mukosa saluran cerna. Nah, yang dimaksud dengan mukosa adalah epitel dan lamina propria yang melapisi saluran itu. Nah, itu termasuk ke dalam komponen penyusun sistem imun. Kemudian ada lagi sirkulasi, ya maksudnya di sini adalah pembuluh darah dan pembuluh limfatik, ya. Komponen selanjutnya adalah jaringan dan organ limfoid. Nah, jadi jaringan dan organ limfoid ini ada dua secara garis besar, ada organ limfoid primer dan ada jaringan dan organ limfoid sekunder. Nah, yang masuk ke dalam organ limfoid primer adalah bone marrow atau sumsum tulang dan timus. Sedangkan yang masuk ke dalam jaringan dan organ limfoid sekunder itu ada lymph node atau kelenjar getah bening, kemudian ada spleen atau lien, kemudian ada MALT atau mucous associated lymphoid tissue, ya. Nah, jadi ini yang termasuk ke dalam jaringan dan organ limfoid. Nah, komponen-komponen inilah ya yang nanti akan berperan dan membentuk imunitas inet dan imunitas adaptif di tubuh kita, ya. Bisa dipahami di sini, ada yang mau ditanyakan? Bisa ya, nggak terlalu sulit ya. Nah, sekarang kita lihat ya, komponennya pertama tadi kan ada sel imun ya, yang menyusun sistem imun kita, atau kita sebut juga dengan leukosit. Leukosit ya, bukan hanya leukosit tapi seluruh sel-sel darah itu dihasilkan di sumsum tulang. Ya. Nah,
Seperti apa sumsum tulang itu? Siapa dia? Jadi sumsum tulang ini adalah suatu jaringan, ya, jaringan yang dia kaya vaskuler, terus banyak sekali sel-sel darah dalam berbagai tingkat perkembangan di sana, dan dia seperti gelatin, ya, sumsum tulang ini. Fungsinya apa? Fungsi utamanya adalah untuk hemopoiesis atau hematopoiesis. Jadi pembentukan sel-sel darah. Jadi bukan hanya leukosit, tapi eritrosit juga, trombosit juga, ya. Itu semuanya dibentuk di sumsum tulang. Nah, selain dari fungsinya dalam pembentukan sel-sel darah, dia nanti juga berfungsi dalam maturasi dari limfosit B. Nah, karena itulah sumsum tulang ini juga masuk dalam organ limfoid primer. Nanti kita lihat ya apa definisi organ limfoid primer. Tadi kan di pembagian di atas yang organ limfoid primer itu kan 2 ya, sumsum tulang 1, kemudian timus. Nah, sumsum tulang ini dikategorikan sebagai organ limfoid primer karena di sana juga terjadi proses maturasi dari limfosit B, ya. Nah, di mana bisa kita temukan sumsum tulang? Nah, kita bisa menemukan sumsum tulang itu pada medullary cavity dari tulang panjang. Jadi kalau kita lihat ini adalah gambaran tulang panjang, ya. Yang ini adalah diaphysis, ya. Ininya adalah epiphysis. Nah, pada diaphysis ini ada medullary cavity. Nah, di dalam situlah kita menemukan sumsum tulang, ya. Yang kedua, kita bisa menemukannya pada celah di antara trabekula pada tulang spongiosa. Nah, kalau kita lihat tulang panjang, daerah epiphysis, ya, daerah epiphysis ini jenis tulangnya adalah tulang spongiosa. Beda dengan diaphysis. Kalau diaphysis itu dia tulang kompak, ya, jenisnya. Sedangkan kalau pada epiphysis dan tulang-tulang pipih seperti tulang mandibula, ya, kemudian pada iga, pada sternum, ya kan, atau pada vertebrae itu kan adalah tulang pipih ya. Itu jenisnya adalah tulang spongiosa. Nah, kita bisa menemukan sumsum tulang ini pada celah di antara trabekula pada tulang spongiosa. Nah, sumsum tulang ini kita bagi 2 ya. Ada sumsum tulang merah dan ada sumsum tulang kuning. Kenapa kita disebut merah? Itu karena dia kaya akan sel-sel darah. Jadi dia memang secara apa ya, makroskopis itu memberikan warna merah. Sedangkan kalau yang sumsum tulang kuning ya, itu karena dia banyak berisi sel-sel adiposa atau sel-sel lemak. Jadi secara makroskopis dia terlihat berwarna kuning, ya. Nah, pada saat bayi baru lahir ya, itu hampir semua sumsum tulang itu adalah sumsum tulang merah ya. Karena sangat aktif dalam pembentukan sel-sel darah. Nah, ini tadi ya yang dibilang ya bahwa lokasi kedua bisa menemukan sumsum tulang itu adalah pada celah di antara trabekula pada tulang spongiosa. Jadi ini adalah preparat dari tulang spongiosa, ini trabekulanya ya. Pada trabekula ini nanti ada osteosit, tapi di sini mungkin nggak terlalu terlihat ya. Nah, ini trabekula dan ini adalah trabekula. Nah, pada celah di antara trabekula inilah kita temukan sumsum tulang, ya. Nah, pada areal sumsum tulang ini dia terdiri atas ada yang namanya sinusoid ya ini. Jadi sinusoid ini pembuluh darah dilapisi oleh endotel. Kemudian kita akan menemukan yang namanya hemopoietic cord. Jadi hemopoietic cord ini adalah kumpulan sel-sel darah dalam berbagai tingkat perkembangan. Karena kan tadi fungsi utama dari sumsum tulang kan untuk pembentukan sel-sel darah. Jadi ini ya, yang ini gambaran yang lebih besar. Ini kalau kita lihat dari morfologinya kan bentuknya beraneka ragam ya. Ada yang intinya sudah padat, ada yang belum ya, ada ukurannya yang besar, ada ukurannya yang kecil. Karena di sini sel-sel darah itu dalam berbagai tingkat perkembangan bisa kita temukan pada sumsum tulang. Dan kita juga bisa menemukan ada sel-sel adiposa atau sel-sel lemak. Ini ya, yang putih-putih ini adalah sel-sel adiposa. Nah, apa saja ya sel-sel darah yang dibentuk di sumsum tulang. Jadi semua ya, baik leukosit, eritrosit maupun trombosit. Jadi pada sumsum tulang itu ada yang namanya hemopoietic stem cell. Jadi sel induk yang mana dia nanti akan membentuk berbagai jenis sel darah.
ya, itu ada di sumsum tulang. Nah, hematopoietic stem cell ini nanti dia akan ada yang membentuk progenitor untuk jalur mieloid, ada yang membentuk progenitor untuk jalur limfoid. Nah, progenitor dari jalur mieloid ini, inilah yang nanti akan membentuk eritrosit, sel darah merah ya, kemudian trombosit, platelet, sel mas, basofil, eosinofil, sel dendritik, monosit, dan neutrofil. Ya. Sedangkan sel progenitor dari jalur limfoid itu nanti akan membentuk limfosit T, limfosit B, NK sel, dan innate lymphoid cell. Jadi ini semuanya adalah limfosit ya. T sel, B sel, NK sel, ILC ya. Ini semua adalah limfosit. Jadi kalau kita lihat dengan pewarnaan HE secara morfologi dia bentuknya sama ya. Nah, tetapi nanti akan ada yang bedanya. NK sel dan innate lymphoid cell ya. Ini masuk ke dalam limfosit yang berperan pada sistem imun innate. Sedangkan T sel dan B sel itu adalah limfosit yang nanti akan berperan pada sistem imun adaptif. Nah, perbedaannya lagi, limfosit T ketika dia keluar nanti dari sumsum tulang, itu dia masih dalam kondisi yang imatur, jadi belum matang. Nah, dia nanti akan masuk ke timus, dan di timuslah dia melanjutkan proses perkembangannya sehingga menjadi limfosit T yang matur. Ya, karena itu nanti timus juga masuk kategori organ limfoid primer. Ya. Nah, sedangkan limfosit B itu proses maturitasnya akan terjadi di sumsum tulang. Kemudian dia baru keluar dari sumsum tulang dan menuju ke lien. Ya, jadi itu yang harus dibedakan. Mereka ini sama-sama limfosit, tapi nanti perannya akan berbeda. Yang satu dia berperan di sistem imun adaptif, sedangkan kayak NK sel dan ILC itu berperannya di sistem imun innate. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dari morfologinya ya, bentuk-bentuk sel darah. Jadi neutrofil, sel mas, basofil, eosinofil, monosit ya. Ini semuanya nanti berperan pada sistem imun innate ya. Sedangkan limfosit itu yang ada dua ya. Limfosit ini ada yang dia adalah limfosit innate, ada yang limfosit adaptif. Nah, yang limfosit innate itu yang tadi NK sel, NK T sel, innate lymphoid cell, dan sel T gamma delta. Sedangkan yang adaptif itu hanya limfosit T dan limfosit B. Ya. Nah, khusus untuk monosit ya, nanti mungkin ketika mempelajari tentang respon imun, itu kamu banyak tuh mendengar makrofag, istilah makrofag ya. Kan dia berfungsi untuk fagositosis. Jadi kalau makrofag itu dia asalnya dari monosit. Jadi monosit yang ada di sirkulasi, ketika dia bermigrasi ke jaringan, dia akan berdiferensiasi menjadi makrofag. Ya. Jadi asalnya itu dari monosit. Nah, ini. Jadi ketika ada patogen ya masuk ke dalam tubuh kita, mungkin bakteri gitu ya kan, masuk ke dalam tubuh kita, atau misalnya terjadi kerusakan sel, ya kan. Nah, itu apa yang terjadi di tubuh kita? Jadi kalau ada bakteri masuk, itu yang pertama kali yang menghadapinya itu adalah komponen-komponen penyusun sistem imun innate. Ya kan? Jadi seringkali dikatakan bahwa respon imun innate itu dia langsung muncul ketika ada patogen. Jadi begitu bakteri masuk, dia langsung teraktivasi respon imun innate. Sedangkan kalau adaptif itu butuh waktu beberapa hari sampai 1 minggu untuk dia teraktivasi. Tapi yang segera aktif itu adalah innate. Nah, siapa saja yang termasuk ke dalam sistem imun innate? Yang pertama itu adalah physical dan chemical barrier. Di sini yang berfungsi adalah kulit dan mukosa tadi. Yang kedua adalah sel-sel imun innate. Siapa saja? Itu ada sel fagositik ya, yang masuk ke dalam sel fagositik itu neutrofil, makrofag ya. Kemudian yang masuk sel imun innate itu adalah sel dendritik, mast cell, basofil, eosinofil ya. Tadi udah disebutkan di atas, itu semua sel imun innate ya. Yang ketiga, yang komponen yang berperan pada sistem imun innate itu adalah protein di dalam darah. Contohnya seperti komplement ya, kemudian mediator-mediator inflamasi yang lain misalnya kayak CRP misalnya ya, C-reactive protein gitu.
Nah, ini ya komponen dari sistem imun innate yang pertama itu adalah physical and chemical barrier. Nah, peran ini itu diperankan oleh kulit dan mukosa. Jadi ketika kulit kita itu intak, utuh, kulit itu disusun oleh siapa tuh paling luarnya itu? Siapa? Epitel. Epitel apa dia kalau kulit? Epitel berlapis gepeng berkeratin, ya kan? Yang dia itu tersusun sangat rapat, jadi ruang antar selnya itu sangat sempit atau hampir tidak ada, ya kan? Nah, kenapa epitel kulit disusun seperti itu? Supaya dia itu intak utuh, nggak ada celah, jadi kuman pun nggak bisa masuk. Nah, itu, ya kan? Nah, karena itu kulit itu epitelnya tersusun seperti itu. Nah, jadi ketika epitel itu tidak intak lagi, misalnya ada luka. Nah, itu menjadi port de entry untuk bakteri masuk, ya kan? Nah, selain itu, epitel ini ternyata dia juga menghasilkan ya zat-zat kimia seperti defensin, katelisidin yang mana dia bisa berperan sebagai antimikroba, ya. Selain itu, pada epitel itu juga ada yang namanya limfosit intraepitelial. Jadi yang membantu untuk mengeliminasi kalau ada patogen yang masuk. Ya, jadi patogen itu enggak dengan gampang aja masuk ke tubuh kita. Ya, ada yang menghadang dia dulu. Nah, tapi ketika yang barrier fisik dan chemical ini ternyata tidak bisa ya menghadang patogen yang masuk, otomatis patogen itu akan masuk ke tubuh kita. Ya, jadi misalnya tadi ada luka. Kalau luka otomatis kan ada bahagian epitel yang discontinue, ya kan? Yang dia terbuka. Nah, otomatis bakteri itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ketika bakteri masuk, itu yang pertama kali menghadang itu adalah makrofag. Nah, yang tadi ya. Jadi makrofag itulah yang pertama kali menghadang bakteri itu, dia akan memfagosit si bakteri yang masuk ya. Kemudian makrofag ini akan menghasilkan sitokin, proinflamasi dan kemokin. Ya. Apa tujuannya dia menghasilkan kemokin makrofag ini? Tujuannya menghasilkan kemokin, nanti kemokin ini akan masuk ke dalam sirkulasi, dia akan berikatan dengan reseptornya yang ada pada neutrofil, sehingga neutrofil yang ada di dalam darah itu keluar, pergi ke tempat infeksi untuk membantu makrofag mengeliminasi bakteri yang masuk. Nah, kira-kira begitu. Ya, sederhananya seperti itu. Nah, ini semua adalah respon imun innate. Jadi respon imun bawaan yang dia langsung muncul begitu ada patogen yang masuk. Ya. Nah, kalau seandainya ya ketika di sistem di respon imun innate ini tidak semua bakteri itu atau patogen itu bisa dibunuhnya. Enggak semuanya bisa dieliminasi. Akan ada patogen yang masuk ke dalam aliran darah atau limfe. Ya, jadi dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah atau ke pembuluh limfe. Yang masuk ke dalam pembuluh darah, dia akan pergi ke lien. Lien tadi termasuk dalam organ limfoid sekunder, ya kan? Dalam pembagian di atas tadi, lien itu. Jadi sedangkan yang masuk ke dalam pembuluh limfe, dia akan menuju ke lymph node, ke kelenjar getah bening. Ya, jadi kalau seandainya pas di innate itu masih ada patogen yang belum mati, dia akan masuk ke aliran darah atau ke pembuluh limfe. Yang masuk pembuluh darah dia akan pergi ke lien, yang masuk ke pembuluh limfe dia akan pergi ke kelenjar getah bening. Ya. Nah, di samping yang masuk ke aliran darah dan ke limfe ini, ada yang ditangkap oleh APC, antigen presenting cell. Yang masuk ke dalam antigen presenting cell ini adalah sel dendritik. Ya, nanti dilihat lagi ya bagan sel-sel darah yang dihasilkan oleh di sumsum tulang itu kan ada sel dendritik, ya kan? Sel dendritik, kemudian makrofag dan sel B itu adalah antigen presenting cell. Tapi yang utama yang berperan sebagai antigen presenting cell adalah sel dendritik. Jadi ada yang ditangkap oleh sel dendritik ini bakterinya. Nah, bakterinya itu ditangkap, kemudian dia cerna dan dia presentasikan antigen dari si bakteri itu melalui molekul MHC kelas 1 atau
molekul MHC kelas 2. Setelah itu nanti si sel dendritik ini akan masuk ke pembuluh limfe dan menuju ke kelenjar getah bening. Ya. Nah, ketika dia sudah sampai di organ limfoid sekunder ya, maka si antigen ini nanti akan dia perkenalkan dengan limfosit T dan limfosit B yang berada di organ limfoid sekunder. Ya, limfosit T dan limfosit B ini berarti ini yang adaptif. Ya kan? Nah, sama halnya dengan yang tadi bakterinya langsung masuk ke darah dan pembuluh limfe, kan dia pergi ke organ limfoid sekunder juga. Di situ dia akan ketemu limfosit T dan limfosit B. Maka dimulailah respon imun yang adaptif. Ya, jadi butuh proses sampai ke situ. Nah, setelah sampai di organ limfoid sekunder, terus bakterinya diapakan? Ya kan? Tadi dikatakan bahwa di organ limfoid sekunder itu ada limfosit T dan limfosit B. Maka si bakteri itu akan diperkenalkan ke limfosit T dan limfosit B itu. Ya kan? Nah, ketika si limfosit T dan limfosit B itu sudah mengenali bakteri tersebut ya, maka limfosit T dan limfosit B itu akan berproliferasi, dia akan bertambah banyak, kemudian dia akan berdiferensiasi menjadi sel efektor. Jadi kalau limfosit B, dia akan berdiferensiasi menjadi sel plasma akan menghasilkan antibodi, yang mana nanti antibodi itu fungsinya untuk mengeliminasi bakteri tadi. Sedangkan yang limfosit T, dia akan berdiferensiasi menjadi limfosit T helper atau limfosit T sitotoksik, yang mana dia nanti akan membunuh bakteri yang masuk. Nah, itu adalah respon imun adaptif. Ya, makanya kenapa respon imun adaptif itu butuh waktu ya. Jadi ini kan yang 0 ini kan waktu dia mulai bakteri itu masuk ya. Nah, itu butuh waktu kurang lebih 7 hari ya, 1 minggu sampai terbentuknya sel-sel efektor ya yang akan membunuh patogen yang masuk itu. Jadi, tapi kalau inet enggak, begitu masuk bakteri itu misalnya lewat luka itu langsung muncul makrofag saat itu juga gitu. Jadi cepat muncul responnya. Hanya saja respon imun inet itu tidak spesifik, sedangkan kalau adaptif itu spesifik ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari sini? Atau masih perlu dicerna? Yang di Zoom ada yang mau ditanyakan? Pranando, ada yang mau ditanyakan, Pranando? Sejauh ini belum, Dokter. Oke, ya. Kita masuk ke jaringan dan organ limfoid. Jadi udah dijelaskan tadi di depan ya, di awal, bahwa jaringan dan organ limfoid ini ada 2. Yang pertama ada organ limfoid primer, atau disebut juga organ limfoid generatif, atau organ limfoid sentral. Kemudian ada organ limfoid sekunder, disebut juga organ limfoid perifer. Nah, apa bedanya? Jadi kalau organ limfoid primer itu, yang kita katakan organ limfoid primer itu adalah tempat terjadinya maturitas ya, proses pematangan limfosit T dan limfosit B. Jadi kalau di sumsum tulang itu proses pematangan limfosit B, sedangkan di timus itu proses pematangan limfosit T, ya kan? Nah, kalau limfosit T dan limfosit B ini sudah selesai proses pematangannya pada organ limfoid primer, dia akan keluar dari organ limfoid primer dalam bentuk limfosit T dan limfosit B naif namanya. Kenapa dikatakan naif? Karena dia belum pernah terpapar dengan patogen, ya kan? Karena dia baru selesai proses maturitas, ya kan? Jadi belum pernah terpapar dengan antigen-antigen dari luar. Karena itu dia dikatakan limfosit T dan limfosit B naif. Nah, limfosit T dan limfosit B naif ini nanti dia akan pergi menuju organ limfoid sekunder yang tadi, yang kelenjar getah bening, lien, dan MALK ya. Nah, dia akan pergi ke organ limfoid sekunder, ya kan? Dia akan berdiam di situ. Nah, nanti ketika ada patogen yang masuk, seperti cerita di atas tadi, dia kan akan menuju ke organ limfoid sekunder.
Nah, di organ limfoid sekunder itu si limfosit T dan limfosit B itu sudah bertemu dengan patogen, dia baru teraktivasi. Dia baru teraktivasi dan yang limfosit T dan B naif ini teraktivasi baru menjadi limfosit T dan limfosit B efektor. Ya. Seperti itu. Makanya nanti ya, karakteristik dari struktur organ limfoid sekunder itu adalah banyak kumpulan dari sel-sel limfosit yang kamu lihat di situ. Ya, karena itu tuh adalah limfosit naif yang bermigrasi dari timus dan juga sumsum tulang. Ya, itu. Sumsum tulang tadi sudah kita bahas sekilas di atas, jadi kita langsung masuk ke timus ya. Jadi timus ini salah satu dari organ limfoid primer, di mana di sini terjadi proses pematangan dari limfosit T. Dia ada 2 lobus, ya, letaknya di anterior mediastinum, ya. Jadi kalau ada paru kiri kanan ya, tahu ya, yang di tengah-tengah ini kan mediastinum. Nah, dia terletak di anterior mediastinum. Nah, pada saat kita masih kecil ya, atau masih bayi ya, itu timus itu dia berfungsinya optimal. Tetapi nanti begitu kita pubertas ya, timus itu akan mengalami involusi ya. Jadi massa limfoid yang ada di timus itu akan berkurang digantikan oleh sel-sel adiposa. Jadi kalau kamu lihat ya, gambarnya kan yang di atas tadi, ini ketika kecil ya. Nah, ini timusnya dan gambaran mikroskopiknya seperti ini. Jadi banyak sekali massa limfoid di sini ya, sel-sel limfosit. Nah, tetapi ketika pubertas dia mengalami involusi ya. Mengalami involusi di mana massa limfoid dan sel-sel limfosit itu nanti sudah jauh berkurang dan digantikan oleh sel-sel adiposa yang putih-putih ini, sel lemak ya. Nah, perubahan ini akan menyebabkan perubahan dalam jumlah dan jenis dari limfosit T. Karena kan tadi limfosit T pematangannya kan di timus, ya kan? Sedangkan ketika kita telah pubertas, timus itu sudah mengalami involusi. Nah, jadi kalau populasi dari limfosit T ya, ketika kita baru lahir ya, masa anak-anak sampai akhirnya tua ya. Jadi dengan bertambahnya usia, limfosit T naif itu semakin lama jumlahnya akan semakin berkurang. Jadi pada anak-anak, kalau kita bandingkan dengan orang tua, maka anak-anak itu limfosit T naifnya tinggi. Sedangkan kalau pada orang tua, itu limfosit T naifnya itu akan semakin rendah. Karena timusnya sudah involusi. Sedangkan proses pematangan limfosit itu terjadinya di timus, ya kan? Tetapi limfosit T memori itu akan bertambah banyak dengan bertambahnya usia. Nah, kenapa kira-kira? Limfosit T naif berkurang. Limfosit T memori justru bertambah dengan bertambahnya usia. Kenapa? Iya, karena dia, kita lihat gambar yang ini ya. Nah, ini. Karena dengan bertambahnya usia, ya, kita ini sudah terpapar dengan patogen yang jumlahnya sudah sangat-sangat banyak ya. Ya kan? Nah, setiap kali kita terpapar dengan patogen, maka kan tadi limfosit T itu akan teraktivasi, berdiferensiasi jadi limfosit efektor. Setelah dia berhasil membunuh si patogen, itu nanti akan terbentuk yang namanya limfosit T memori. Ya kan? Nah, sehingga kalau patogen yang sama itu masuk lagi, ya kan? Oh, dia udah tahu nih, respon imunnya akan muncul lebih cepat. Ya kan? Nah, itu juga perbedaan antara sistem imun adaptif dengan innate. Tadi yang pertama kan innate non spesifik, kalau adaptif itu dia spesifik. Yang kedua, kalau innate itu tidak ada memori, tapi kalau adaptif dia ada memori. Jadi dia akan ingat kalau patogen itu pernah masuk sebelumnya.
Nah, itulah yang menyebabkan dengan bertambahnya usia itu limfosit T memori itu jumlah populasinya akan semakin tinggi. Prinsip ini juga lah yang digunakan dalam imunisasi, ya kan? Nah, jadi kan kalau imunisasi itu kan kita memasukkan antigen, ya kan? Lewat vaksin, ya kan? Nah, antigen itu nanti kan akan menyebabkan aktivasi dari limfosit T dan limfosit B, ya kan? Limfosit B nanti berdiferensiasi jadi sel plasma dan menghasilkan antibodi. Limfosit T dia akan teraktivasi menjadi limfosit T efektor. Kemudian dia akan membentuk sel memori. Makanya ketika nanti si anak itu benar-benar terinfeksi oleh bakteri aslinya, ya, tubuhnya itu udah tahu karena sudah pernah diperkenalkan lewat vaksin, ya kan? Sehingga akan muncul respon imun yang lebih cepat untuk mengeliminasi patogen tersebut, ya. Ini kita lihat ya struktur mikroskopis dari timus. Nanti pas praktikum kalian bisa mengamati langsung ya di bawah mikroskop. Jadi timus itu dia dilapisi oleh kapsul yang ini. Kapsul jaringan ikat padat irregular dengan serat-serat kolagen kaya akan pembuluh darah, ya. Nah, nanti dari kapsul dia akan berlanjut membentuk yang namanya septa, ya. Jadi ini adalah septa jaringan ikat, yang mana septa ini akan membagi lobus timus menjadi lobulus-lobulus. Ya, tadi kan timus punya 2 lobus ya, kiri kanan. Nah, nanti setiap lobus itu akan dibagi lagi menjadi lobulus-lobulus oleh septa-septa jaringan ikat ini. Nah, setiap lobulus itu terdiri atas area korteks dan area medula. Area korteks itu kita lihat warnanya lebih gelap, sedangkan area medula itu warnanya lebih terang. Kenapa? Karena pada area korteks itu berisi limfosit yang berasal dari sumsum telang tadi ya, limfosit yang belum matang, masuk ke timus dengan jumlah yang lebih banyak, ukuran lebih kecil. Ya. Jadi dia sangat rapat-rapat sekali, ya, ukurannya kecil-kecil sehingga dalam pewarnaan dia memberikan kesan yang lebih gelap. Sedangkan pada medula itu berisi limfosit T dengan tingkat pematangan yang lebih tinggi dibandingkan korteks dengan ukuran sel yang lebih besar dan jumlah lebih sedikit. Sehingga pada pewarnaan dia memberikan kesan lebih terang. Ya. Nah, kenapa sel yang di medula lebih sedikit? Ya, karena sudah terseleksi waktu di korteks, ya. Jadi nanti akan kita bahas. Jadi dalam proses pematangan limfosit T di timus itu nanti akan ada proses seleksi-seleksi. Jadi yang tidak lulus seleksi nggak masuk ke medula. Ya, makanya jumlah sel di medula jadi lebih sedikit dibandingkan yang ada di korteks. Nah, jadi proses perkembangan dari limfosit T itu dimulai di korteks, ya. Pada korteks itu nanti akan kita temukan yang namanya timosit. Timosit ini adalah limfosit T imatur, ya. Limfosit T imatur yang datang dari sumsum tulang, ya. Dia masuk ke korteks. Kemudian di situ akan ada makrofag juga, ada sel dendritik. Kemudian kita akan menemukan timik epithelial cell. Jadi sel epitel timik, ya, timus, ya. Nah, pada timus itu nanti akan terjadi proses perkembangan dari limfosit T. Jadi limfosit T yang keluar dari sumsum tulang dan masuk ke korteks timus itu kita katakan limfosit T double negatif namanya. Jadi dia CD4 negatif, CD8 negatif dan dia belum punya reseptor, ya. Nah, di korteks nanti akan terjadi proses yang namanya beta seleksi di mana terjadi proses pembentukan reseptor dari limfosit T, ya. Nah, setelah itu, ya, limfosit T yang double negatif ini akan berubah menjadi limfosit T double positif. Jadi mulai terbentuk CD4 dan CD8, ya. Nah, limfosit T yang double positif ini nanti akan mengalami proses perkembangan selanjutnya
menjadi limfosit T single positif. Jadi dia limfosit T CD4 saja dan limfosit T CD8 saja, ya. Kemudian baru dia keluar dari timus. Jadi mulai dia CD4 negatif, CD8 negatif, T-cell reseptor negatif. Kemudian dia menjadi CD4 positif, CD8 positif, T-cell reseptor positif. Kemudian dia menjadi CD4 positif, T-cell reseptor positif. Satu lagi CD8 positif, T-cell reseptor positif. Baru keluar dari timus. Itu yang namanya limfosit T naif. Makanya nanti limfosit T naif itu ada yang limfosit T CD4 naif, ada yang limfosit T CD8 naif namanya ya. Nah, ini kita lihat ya. Thymic epithelial cell yang ada di korteks. Jadi ada 3 jenis. Jadi ada 3 jenis thymic epithelial cell yang di korteks. Yang pertama yang tipe 1. Tipe 1 itu yang mana? Tipe 1 itu yang ini. Jadi TEC tipe 1 itu yang memisahkan antara jaringan ikat kapsul dengan area korteks. Yang ini ya. Kemudian dia melapisi pembuluh darah yang ada di korteks, membentuk blood thymus barrier. Ya, jadi barrier antara darah dengan timus. Kenapa pembuluh darah yang ada di korteks timus itu dilapisi oleh epitel? Tujuannya agar antigen-antigen ataupun mungkin patogen yang ada di dalam pembuluh darah itu nggak masuk ke area korteks, ya, karena itu nanti akan mengganggu proses perkembangan dari timosit tadi. Ya, jadi dia belum boleh dulu berkontak dengan antigen antigen asing. Nah, untuk mencegah itu, makanya struktur pembuluh darah yang ada di korteks timus itu dilapisi oleh epitel. Ya, jadi supaya kalau ada bakteri di dalam pembuluh darahnya, dia nggak akan bisa lewat masuk ke korteks timus. Itu kurang lebih ya. Yang kedua, yang TEC tipe 2. Nah, TEC tipe 2 itu yang ini. Ya. Jadi dia membentuk suatu sitoretikulum di mana nanti di situ akan menempel makrofag. Tadi kan udah dikatakan ya, di timus itu ada timosit, ada makrofag, ada sel dendritik, kemudian ada sel epitel timus, ya kan? Nah, jadi pada yang TEC tipe 2 ini, nanti di sini akan melekat makrofag. Kemudian dia akan membagi korteks timus ini atas kompartemen-kompartemen kecil, kayak gini. Ini yang ungu-ungu kecil-kecil ini adalah timosit, ya. Jadi limfosit T yang masih imatur, yang banyak nih kan, kecil-kecil ini. Nah, kemudian TEC tipe 3, nah ini kalau kita lihat nanti di preparat ya, ini adalah yang tipe 2, ya. Jadi dia lebih besar ya, dengan sitoplasma yang lebih pucat. Nah, sedangkan yang TEC tipe 3 itu akan membatasi area korteks dengan area medula. Jadi dia membentuk kortiko-medulari barrier. Tujuannya apa? Jadi di korteks itu kan terjadi proses seleksi dari limfosit T yang belum matang, ya kan? Nah, hanya limfosit T yang lolos seleksi itu yang bisa melewati barrier ini masuk ke medula. Kalau dia nggak lolos seleksi di korteks, maka limfosit T itu akan mati, ya, kemudian akan difagosit oleh makrofag. Karena itu di korteks itu ada makrofag juga, ya. Oke, kita lanjut ke medula. Jadi nanti setelah dia mengalami proses seleksi di korteks, dia akan masuk ke medula. Nah, di medula itu tadi, jadi itu berisi limfosit T dengan tingkat perkembangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di korteks, ya. Di sini juga ada pembuluh darah dan di sini juga ada epitel, ya. Jadi ada thymic epithelial cell juga, tapi punyanya medula. Nah, di medula ini nanti akan terjadi proses seleksi negatif. Ya, yang tadi ya, yang dia limfosit T CD4, CD8 itu menjadi limfosit T CD4 saja atau limfosit bukan. Ketika dia masuk ke dalam medula itu sudah menjadi limfosit T CD4 atau CD8. Ketika di medula dia nanti akan diperkenalkan dengan antigen tubuh sendiri. Nah, dia tidak boleh mengenali antigen tubuh itu. Kalau dia sampai mengenali antigen tubuh sendiri dan menghancurkannya, ya, itu dia akan tereliminasi, artinya nggak lolos seleksi.
Karena berbahaya kan? Limfosit T yang mengenali antigen tubuh sendiri kalau dilepaskan dari timus itu berbahaya. Nanti begitu dia masuk sirkulasi, dia akan menghancurkan sel-sel tubuh kita seperti pada penderita penyakit autoimun, ya kan? Jadi nggak boleh. Nah, jadi ketika di medula timus itulah dia diseleksi. Jadi yang limfosit T yang tidak mengenali antigen tubuh sendiri, itulah yang lolos seleksi. Karena itu seleksinya disebut seleksi negatif. Jadi tidak boleh mengenali antigen tubuh sendiri, baru lolos seleksi. Kalau mengenali antigen tubuh sendiri, tidak lolos seleksi. Dia akan mati di medula dan difagosit oleh makrofag. Atau dia akan direprogram ya menjadi limfosit T regulator ya. Diterima aja dulu ya, seperti itu kurang lebih ya. Nah, ini. Jadi di medula itu juga ada epitel timus, ada 3 tipe juga. Nah, tipe satunya itu yang membatasi antara medula dengan korteks tadi, ya, yang membentuk corticomedulary junction. Jadi ada yang sel epitel bagiannya korteks, ada sel epitel yang bagiannya medula, ya. Nah, sedangkan TEC tipe 2 di medula itu sama, yang membentuk sitoretikulum, yang mana nanti di situ akan menempel juga makrofag. Nah, sedangkan TEC yang tipe 3 pada medula itu adalah sel epitel yang mana dia membentuk konsentrat ya dan membentuk struktur yang besar ya yang kita sebut dengan hasal corpuscle. Nanti akan kelihatan seperti ini. Nah, di mana nanti sel-sel yang ada di hasal corpuscle ini dia akan menghasilkan sitokin, yang mana sitokin itu nanti akan mengontrol aktivitas dari sel dendritik yang ada di medula, ya. Kemudian juga membantu dalam proses perkembangan limfosit T di medula sebelum dia dikeluarkan dari timus, ya. Nah, itu kurang lebih. Jadi nanti kita ketika melihat preparat timus ya, kalian akan lihat dulu nih kapsul, terus ada septanya, ya kan, ada lobulus-lobulusnya. Oh, ini ada bagian korteks yang gelap, ini ada bagian medula yang terang. Nanti dicoba identifikasi epitelnya, baik di korteks maupun di medula, termasuk hasal corpuscle ini. Kalau hasal corpuscle ini gampang melihatnya, karena dia strukturnya agak besar ya, jadi mudah membedakan dengan yang lain. Ini ya kesimpulan dari proses perkembangan timus itu, nanti bisa dibaca aja ya, yang ini. Dan ini subtipe dari limfosit T yang dihasilkan dalam proses perkembangan limfosit T yang ada di timus ya. Jadi ada banyak yang dihasilkan. Tetapi yang berperan dalam sistem imun adaptif itu hanya limfosit T CD4 dan limfosit T CD8. Ya, sedangkan yang lain itu berperan pada sistem imun innate. Ya. Jadi ini agak beda ya. Jadi limfosit yang ini berasal dari proses perkembangan di timus, agak beda sama NK cell dan innate lymphoid cell yang dia itu langsung selesai waktu di sumsum tulang. Padahal mereka ini sama-sama limfosit innate ya. Tapi proses perkembangannya agak sedikit berbeda. Jadi ini ya kalau kita lihat ya. Jadi ini organ limfoid primer ya. Ada ini awalnya kan dia dari sumsum tulang ya semuanya. Nanti dari sumsum tulang ini akan keluar limfosit B. Kalau kemudian dari timus itu akan keluar, akan terjadi limfosit T ya, perkembangan limfosit T. Nah, kalau proses maturitas limfosit T ini udah selesai, maka dari timus ini nanti akan keluar limfosit T naif. Yang ini limfosit B naif. Nah, dia akan masuk ke pembuluh darah ataupun pembuluh limfe, dia akan menuju ke organ limfoid sekunder, apakah ke kelenjar getah bening kah, ke lian atau ke maut tadi. Ya. Nah, dia yang limfosit T dan B naif ini akan berdiam di sini sampai dia bertemu dengan bakteri yang datang ke situ dan teraktivasi, ya. Nah, sekarang kita masuk ke organ limfoid sekunder. Ada yang mau bertanya? Capek juga. Ada yang mau bertanya? Naswa Haura, ada yang mau ditanyain nggak Naswa?
Tidak, Dok. Oke, tidak ada pertanyaannya, tidak ngerti banget atau bingung banget atau sangat mengerti sekali. Oke, sudah panas. Mau di break dulu? Enggak. Selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke, kita lanjut ke ini ya, ke lymph node ya, atau kelenjar getah bening ya. Nah, jadi kelenjar getah bening ini seperti biji kacang ya, kayak biji buncis itu ya kan? Bentuknya kurang lebih, ukurannya kecil ya, cuma 1 cm sampai 2,5 cm ya. Dan jumlahnya sangat-sangat banyak di tubuh kita ya. Jadi ada 400 sampai 450 ya kelenjar getah bening. Itu mulai dari areal kepala ya, leher ya, kemudian aksila ya. Nanti kita temukan juga di daerah torak, di daerah inguinal. Jadi banyak sekali menyebar di seluruh tubuh kita ya. Nah, ini kalau kita lihat ya bentuknya ya. Jadi dia ada areal yang cembung ya. Nah, pada areal yang cembung ini nanti akan masuk pembuluh limfatik aferen. Ya. Jadi ini. Nah, jadi saya ke gambar ini dulu. Ya. Jadi ini yang kelihatan nggak di gambarnya ini, yang kecil-kecil ini adalah lymph node atau kelenjar getah bening, ya. Nah, antara satu lymph node dengan lymph node yang lain itu dia dihubungkan oleh pembuluh limfe. Ya, dia dihubungkan oleh pembuluh limfe. Nah, makanya tadi ya pada yang gambar lymph node pada daerah yang cembungnya itu akan ada pembuluh limfatik aferen ya. Pembuluh limfatik aferen ini yang masuk ke lymph node ya. Nah, bakteri tadi masuknya lewat sini juga. Jadi bakteri itu akan masuk ke dalam lymph node melalui pembuluh limfatik aferen ini. Ya kan? Nah, sedangkan pada daerah yang cekung itu atau kita sebut dengan hilum itu ada pembuluh limfatik eferen. Nah, pembuluh limfatik eferen ini nanti yang tadi limfosit T, limfosit B yang sudah teraktivasi tadi, ya, kemudian sel plasma itu akan keluar dari organ limfoid dari lymph node ini ya, itu melalui pembuluh limfatik eferen ini, ya, atau juga bisa melalui pembuluh darah, ya. Nah, jadi setelah dia melalui proses aktivasi ya, nah, kemudian pada pembuluh limfatik ini dia ada katup ya, yang mana fungsinya supaya aliran limfe ini tidak ada aliran balik ya. Jadi misalnya dari pembuluh yang aferen ini dia masuk ke lymph node itu limfenya itu jangan balik lagi ke atas ya, makanya dia ada katup ya. Nah, lymph node ini juga dilapisi oleh kapsul, sama kapsul jaringan ikat padat ya, yang mana nanti dari kapsul ini dia akan membentuk trabekula. Ini ya, yang ini adalah trabekula. Nah, di bawah kapsul itu ada yang namanya sinus subkapsularis yang ini. Ya. Nah, di sinus subkapsularis ini nanti bisa kita temukan makrofag ya. Kemudian bisa juga kita temukan sel dendritik di sini dan juga limfosit ya. Nah, kenapa bisa kita temukan di sinus subkapsularis ini? Itu yang masuk dari pembuluh limfo aferen tadi, ya kan? Nah, lymph node ini ya, itu disusun oleh areal yang namanya areal korteks.
kemudian ada area parakorteks, kemudian area medula. Ya. Cara gampang ya untuk mengenali organ limfoid. Nanti kan kalau ujian tuh preparat banyak ya dari berbagai macam jenis jaringan. Dari mana kamu tahu itu adalah preparat organ limfoid aja dulu, ya. Kekhasannya adalah kamu akan melihat kelompokan sel-sel limfosit, ya. Jadi kalau di penampang ini seperti ini. Jadi kalau nampak di preparat itu sel-sel limfosit banyak ya, berkelompok gitu ya kan, mungkin bentuknya hampir menyerupai lingkaran, berarti itu preparat organ limfoid. Nanti baru ditentukan organ limfoid yang mana, ya kan? Nah, karena itu kekhasannya organ limfoid, pasti kamu akan menemukan banyak limfosit di situ, ya. Nah, ini kita lihat ya yang area korteks. Tadi kan dia dibilang nih, dia ada area korteks, parakorteks sama medula. Kalau untuk yang lymph node ya. Area korteks itu terdiri atas sinus subkapsularis tadi, kemudian ada nodul limfoid. Yang mana yang nodul limfoid? Nodul limfoid yang ini. Ya, nih. Atau ini kalau di preparat nih, kayak bulat-bulat kamu lihat ya. Nah, itu isinya sel-sel limfosit semua itu, ya. Nah, untuk nodul limfoid yang ada di daerah korteks ini dikatakan sebagai zona limfosit B. Ya. Jadi itu isinya adalah kelompokan dari sel-sel limfosit B. Nah, sedangkan area parakorteks nanti itu adalah zona limfosit T, ya. Tapi dengan pewarnaan HE kamu nanti nggak bisa bedain, oh ini limfosit T, ini limfosit B, nggak bisa, bentuknya sama, ya. Nah, harus dengan pewarnaan khusus, misalnya pewarnaan IHK ya, baru kamu bisa bedakan, oh ini limfosit T, ini limfosit B. Tapi kalau HE enggak, cuma yang ada pada nodul limfoid ya, atau folikel, ya nodul limfoid atau folikel itu sama, itu adalah zona limfosit B, ya, yang ada di area korteks. Sedangkan di parakorteks itu nanti ketemu juga limfosit-limfosit banyak, tapi itu adalah zona limfosit T, ya, itu. Nah, folikel-folikel ini ya, atau nodul limfoid ini, kalau kita lihat, kan ada yang punya germinal center, ada yang tidak punya germinal center, ya. Nah, germinal center itu yang mana? Ini, yang areal yang lebih terang. Kelihatan kan di gambarnya? Ini bulat ya, folikel atau nodul limfoid. Kemudian ada area yang lebih terang. Area lebih terang ini kita sebut dengan germinal center. Nah, folikel yang tidak punya germinal center, contohnya yang ini, gelap semua, ini kita katakan folikel primer. Sedangkan folikel yang punya germinal center, itu kita katakan folikel sekunder. Kenapa bisa ada folikel yang ada germinal center, ada yang tidak ada? Nah, kenapa kira-kira? Jadi pada folikel yang primer, tidak punya germinal center, itu dia berisi kelompokan dari limfosit B naif. Ya, limfosit B naif tadi yang masuk. Nah, dia terkumpul di situ. Nah, ketika limfosit B naif ini ketemu dengan bakteri, dia kan teraktivasi, kemudian dia berubah jadi sel plasma. Nah, dalam proses itulah terbentuk germinal center. Ya. Jadi germinal center ini dia sifatnya temporal. Ya. Jadi ketika si limfosit B itu ketemu bakteri, dia berproliferasi terus menjadi sel plasma yang untuk menghasilkan antibodi. Saat itulah terbentuk struktur yang germinal center itu, ya kan? Nah, sedangkan kan limfosit B yang mengenali bakteri itu kan dia spesifik ya. Artinya limfosit B ini dia punya reseptor untuk bakteri A. Nah, limfosit B yang lain dia punya reseptor untuk bakteri yang lain lagi gitu, ya kan? Makanya kita juga menemukan folikel yang tidak ada germinal centernya, ya. Artinya hanya kelompokan sel-sel naif saja yang sedang tidak teraktivasi gitu, ya. Nah, ini ya kalau kita lihat ya. Ya, jadi germinal center itu dia terbentuk karena ada respon terhadap antigen. Jadi begitu ada antigen masuk,
sel B ini akan teraktivasi dan dia berproliferasi, ya kan? Nah, ini kalau kita perbesar, areal yang lebih gelap ini kita sebut sebagai mantle zone. Nah, sedangkan ini yang lebih terang kan ini yang germinal centernya. Nah, germinal centernya ini ada yang dark zone-nya, kemudian ada yang light zone. Nah, di dark zone inilah kumpulan sel-sel limfosit B yang berproliferasi tadi. Karena dia berproliferasi membelah banyak kan, makanya gelap jadinya kesan pewarnaannya. Ya, sedangkan pada yang light zone ya, di situ berisi limfosit B yang sudah mulai mengalami proses diferensiasi menjadi sel plasma, ya. Nah, dia lebih terang warnanya. Ini kalau kita lihat ya dari bagannya ya. Jadi ini yang dark zone itu ketika si limfosit B ini masih berproliferasi. Ketika dia sudah mulai mengalami proses perubahan untuk menjadi sel plasma, itu dia di area yang light zone, area yang terang tadi. Nah, ini di korteks. Jadi itu karakteristiknya korteks pada lymph node ya. Kamu akan bertemu nodul-nodul limfoid atau folikel, bisa folikel primer tanpa germinal center, dan ada yang folikel sekunder dengan germinal center ya. Nah, sedangkan kalau untuk di parakorteks itu kan area limfosit T ya, yang ini ya. Ini kan ada yang agak lebih gelap ya. Nih. Nah, ini adalah kumpulan limfosit juga, tapi ini adalah limfosit T di parakorteks. Kemudian di parakorteks ini kita juga akan menemukan struktur high endothelial venule ya. Nah, high endothelial venule ini apa? Jadi ketika limfosit ya itu meninggalkan timus ya, dia kan akan bisa masuk melalui pembuluh limfe atau melalui aliran darah, dan dia akan masuk ke organ limfoid sekunder itu melalui HEV ini ya. Jadi dia akan masuk ke situ ya melalui HEV ini. Makanya HEV ini ketemunya di parakorteks karena itu zona limfosit T kan. Nah, itu. Nah, kemudian ini medula. Jadi lymph node itu ada korteks, ada parakorteks, ada medula. Pada medula kita akan menemukan struktur yang namanya medullary cords ya. Kalau medullary cords ini diisi oleh sel-sel limfosit ya. Sel-sel limfosit tadi yang sudah teraktivasi, jadi limfosit B sudah teraktivasi di korteks, limfosit T sudah teraktivasi di parakorteks ya. Jadi dia sudah berubah menjadi, yang limfosit B sudah menjadi sel plasma, yang limfosit T sudah menjadi limfosit T efektor. Dia akan menuju ke medula. Ya, makanya di medula nanti kita juga menemukan kumpulan dari sel-sel limfosit ya. Ini yang kita sebut dengan medullary cords ya. Nah, nanti setelah dari medula, dia akan masuk ke pembuluh limfe eferen ataupun ke pembuluh darah untuk menuju ke tempat di mana infeksi terjadi, ya. Nah, kemudian pada medula kita juga akan menemukan sinus medulari, ya. Jadi kalau sinus medulari ini pembuluh darah ya, dilapisi oleh endotel, ya. Yang mana sinus-sinus medulari ini, ya, ini ya. Sinus-sinus medulari ini yang ada kayak kosong-kosong ini, dia akan memisahkan si medullary cords ini, ya. Nah, pada medullary sinus ini juga akan kita temukan banyak makrofag, ya. Kemudian ada pembuluh limfatik, penampang pembuluh limfatik eferen, ya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua, organ limfoid sekunder itu adalah lien, ya. Nah, lien ini dia khusus untuk patogen yang dibawa melalui aliran darah. Ya, jadi kalau bakterinya masuk ke aliran darah, perginya ke lien. Kalau masuknya ke pembuluh limfe, itu perginya ke kelenjar getah bening, ya. Nah, lien ini bisa kita temukan di kuadran kiri atas dari abdomen, ya. Kuadran kiri atas abdomen. Jadi ini ya, kalau ini kan lihat hepar ya. Ini hepar, ini apa? Gaster,
ya, ini gaster, ini lien. Ya, jadi dia kuadran kiri atas, ya. Nah, fungsi dari lien ini yang pertama untuk filtrasi darah sebenarnya, ya. Dia untuk filtrasi darah sehingga ketika ada bakteri di dalam darah, maka dia akan disaring pas di lien itu. Ya. Nah, yang kedua, dia tempat penghancuran eritrosit dan trombosit. Ya. Kemudian fungsinya yang ketiga adalah aktivasi limfosit T dan limfosit B naif, ya. Nah, fungsi yang ketiga inilah, karena dia punya fungsi yang ketiga inilah, makanya dia dikategorikan sebagai organ limfoid sekunder. Nah, dia sama ya, dikelilingi oleh kapsul, kapsulnya adalah jaringan ikat padat, kemudian dari kapsul akan berlanjut ke trabekula, di mana di trabekula ini nanti akan lewat pembuluh darah, syaraf ya, dan pembuluh limfe ya. Nah, areal dari lien ini itu dibagi atas dua, ada yang namanya red pulp atau pulpa merah dan pulpa putih. Nah, yang berfungsi sebagai organ limfoid itu yang si pulpa putih itu, dia hanya 20% dari total luas lien, ya. Jadi kalau kita lihat ini gambarnya ya, yang ini ya, seperti, makanya saya bilang kalau kelihatan kumpulan limfosit banyak ya berkelompok seperti ini, itu pasti organ limfoid. Nah, nanti tinggal ditentukan itu organ limfoid yang mana. Nah, jadi yang ini ya, ini adalah pulpa putih ya. Sedangkan di antaranya ini adalah pulpa merah ya. Yang berperan sebagai organ limfoidnya itu yang areal pulpa putihnya ini. Nah, areal pulpa putih dari lien itu terdiri atas struktur yang disebut nodul limfoid, sama seperti tadi di lymph node, dan periarterial lymphoid sheath. Nah, apa itu pulse? Pulse itu adalah arteri sebenarnya ya, pembuluh darah yang dia diselimuti oleh sel-sel limfosit ya. Jadi seperti ini. Ya. Ini kan pembuluh darah ya. Dan dia diselimuti oleh sel-sel limfosit. Ini sepanjang ini sel limfosit semua. Nah, struktur ini yang kita sebut dengan pulse. Ya. Nah, pulse ini terutama dia diisi oleh limfosit T. Sebenarnya sebagian kebanyakan. Tetapi ada juga limfosit B-nya. Nah, ketika limfosit B yang ada di sini dia bertemu dengan antigen atau bakteri, kemudian dia berproliferasi jadi banyak ya, seperti ini, maka yang si pembuluh darah ini akan terdesak ke pinggir. Ya. Nah, maka nanti waktu di preparat kita akan ketemu struktur seperti ini. Yang ini adalah nodul limfoidnya, yang ini adalah arteriol sentralisnya, yang ini. Dia kan harusnya tuh di tengah ya, tapi karena si sel ini berproliferasi sangat banyak, jadi dia jadi terdesak ke pinggir. Makanya di penampangnya kelihatan seperti ini nanti. Ya. Kan dia harusnya ini ya, lurus di sini ya. Ya, jadi nggak kedesak ke sini harusnya, ya kan? Tapi karena limfosit B yang ada di sini berproliferasi, membentuk folikel dengan germinal center ya, sehingga yang si pembuluh darahnya ini terdesak ke pinggir. Jadi di penampang nanti posisinya itu di pinggir ketemunya arteriol sentralis itu. Nah, jadi ini ya, ini kan arteriol sentralisnya ya. Ini adalah pulse ya. Nah, cuma di sini ada limfosit B yang berproliferasi sehingga membentuk nodul limfoid dengan germinal center. Jadi si pembuluh darah ini terdesak ke pinggir. Ini juga. Ya. Nah, bagaimana proses terbentuknya germinal center di lien itu sama dengan yang di lymph node, ya. Prosesnya sama. Nah, ini yang lebih jelas lagi. Ya. Jadi ini arteriol sentralisnya, yang di sini adalah zona limfosit T ya. Jadi dia ini diselimuti oleh sel-sel limfosit. Nah, di sini ada limfosit B, kemudian ketika limfosit B-nya ini berproliferasi akibat dia bertemu dengan patogen ya. Nah, dia akan membentuk struktur folikel atau nodul limfoid ya.
Nah, areal yang kedua itu adalah red pulp atau pulpa merah. Ya. Nah, jadi pada pulpa merah ini terdiri atas splenic cord ya yang berisi sel-sel limfosit, ada makrofag juga, kemudian ada sinusoid ya. Jadi ada sinusoid yang ini. Ya. Sinusoid itu pembuluh darah ya. Jadi dia dilapisi oleh endotel juga, ya. Nah, ini kalau kita lihat penampangnya ya, ini pembuluh darah, ini kemudian ada sinusoid yang ini, ya. Nah, ini adalah splenic cord ya. Nah, sinusoidnya ini akan dikelilingi oleh serat-serat retikuler, sedangkan pada splenic cord-nya ini akan kita temukan sel-sel retikuler, ya. Nah, bagaimana aliran darah di lien? Tadi kan dikatakan ya pada trabekula itu akan lewat pembuluh darah, pembuluh limfe, saraf-saraf juga. Jadi aliran darah di lien itu ada dua sistem, ada yang closed circulation, ada yang open circulation. Nah, kalau yang closed circulation itu ya, jadi alirannya itu melewati kapilernya ini sentral arteriol, terus ke kapiler-kapilernya. Nah, nanti kapilernya ini langsung terhubung dengan sinusoid. Ya, bisa dilihat ya di gambarnya ya. Ini dari arteriol ke percabangannya, ini dia langsung berhubung dengan sinusoid. Kemudian dari sinusoid ini nanti dia akan terhubung ke sistem vena, ya. Kemudian akan menuju ke vena trabekular, kemudian terus ke vena splenicus ya. Nah, sedangkan kalau yang open circulation ya, itu dari yang arteriol centralis ini ya, dia menuju ke percabangannya, tapi percabangannya ini tidak terkoneksi dengan sinusoid. Jadi darah yang ada di sini itu akan dilepaskannya masuk ke dalam stroma pulpa merah. Jadi akan masuk ke pulpa merah. Nah, sel-sel darah yang sudah tua itu kan biasanya ukurannya lebih besar, dia membengkak gitu ya kan. Nah, itu tidak akan bisa masuk ke dalam sinusoid ini. Itu cara dia menyaring, ya, cara dia menyaring, oh ini eritrosit yang sudah masuk ke sirkulasi, ya. Jadi dari sini, dari percabangan arteriol centralis ini, dia akan masuk ke pulpa merah. Nanti di pulpa merah ini, sel-sel yang sudah tua, yang ukurannya besar, dia tidak akan bisa melewati celah endotel dari sinusoid ini. Jadi nggak bisa masuk lagi, ya. Sedangkan sel-sel yang masih muda, ya sel-sel eritrosit yang masih muda, dia bisa masuk melalui celah-celah endotel sinusoid. Jadi dia bisa masuk ke dalam sinusoid, kemudian masuk ke sistem vena ya, vena trabekula dulu, terus masuk ke vena splenicus. Jadi dengan cara itulah lien itu menyaring eritrosit ataupun trombosit yang sudah tua, ya. Nah, dalam proses destruksi eritrosit ya, eritrosit itu kan dia ada apa ya, hemoglobin ya. Kemudian hem itu kan dia mengandung besi, ya kan? Jadi ketika si eritrosit itu dihancurkan, maka besi yang dikandung oleh hem itu akan dilepaskan, ya. Nah, besi yang dilepaskan itu nanti akan disimpan di makrofag ya, akan disimpan di makrofag ya. Dia akan membentuk kompleks dengan protein ferritin namanya atau berikatan dengan transferin, kemudian dikembalikan lagi ke sirkulasi ya dan digunakan kembali untuk proses pembentukan eritrosit yang baru ya. Nah, hem tadi yang sudah tidak mengandung besi, kan besinya udah lepas ya kan, yang sudah tidak mengandung iron lagi, itu nanti dia akan berikatan dengan protein transport yang kita sebut dengan hemopeksin, kemudian atau dia nanti akan dimetabolisme ya menjadi bilirubin dan dikeluarkan melalui empedu ya. Jadi nanti dia akan masuk ke hepar ya. Nah, makanya ya pada orang-orang yang karena penyakit tertentu ya, karena penyakit tertentu dia harus menjalani splenektomi ya, artinya liannya dipotong. Nah, maka nanti jumlah eritrosit yang sudah tua atau tidak normal itu jumlahnya akan meningkat di dalam darah. Contohnya pada pasien-pasien talasemia ya. Nah, pasien talasemia itu kan kalau udah lama dia kan mengalami splenomegali ya. Nah,
Itu kalau sudah sangat besar itu biasanya liannya kita potong ya. Ini yang terakhir itu organ limfoid sekunder itu mouth. Nah, mucus associated lymphoid tissue. Mucus associated lymphoid tissue ini banyak ya, bisa dibaca ya. Ada LDALT, lacrimal duct associated lymphoid tissue. Ini berarti di ductus lacrimal. Ductus kelenjar air mata. Terus ada konjungtiva associated lymphoid tissue ya. Berarti dari konjungtiva. Ada DALT ya. Jadi ada banyak ya. Termasuk nanti ada di usus ya, GALT, gut associated lymphoid tissue. Nah, kalau di gut yang GALT ini salah satu contohnya itu adalah Peyeri yang kita temukan di ileum dan nodul limfoid yang kita temukan di usus buntu. Ya, itu contohnya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah yang NALT, nasofaring associated lymphoid tissue. Ini contohnya adalah tonsil atau amandel ya. Jadi amandel itu adalah organ limfoid jaringan limfoid sekunder ya. Dia masuk ke nasofaring associated lymphoid tissue. Nah, ini ya tonsil ya. Jadi tonsil ini sebenarnya ada 3 ya. Jadi ada lingual tonsil ya, kemudian ada pharyngeal tonsil dan ada palatin tonsil. Nah, yang kita sebut dengan amandel itu adalah yang tonsila palatina ini. Itu yang bisa kalau kita buka mulut, di lidahnya diturunkan sedikit ke bawah itu kelihatan kiri dan kanan itu. Nah, itu adalah tonsila palatina ya. Jadi itu adalah organ limfoid. Jadi misalnya gini, dia anaknya demam, terus amandelnya membesar, kan sering gitu ya. Nah, kenapa amandelnya itu bisa membesar? Amandel itu sering membesar, terutama anak-anak tuh kenapa kira-kira? Amandel itu tadi apa? Organ limfoid sekunder kan? Nah, otomatis isinya apa? Sel apa? Nah, limfosit apa? Limfosit T dan B naif di situ kan? Nah, jadi kalau misalnya ada masuk bakteri atau virus dari saluran nafas, nah yang paling dekat sama dia kan ya amandel itu ya, kalau masuk dari saluran nafas, maka si bakteri atau virus itu akan ketemu sama limfosit B naif dan limfosit T naif yang ada di amandel itu, yang dia berpopulasi di situ. Nah, otomatis nanti begitu dia ketemu bakteri dan virus, dia akan berproliferasi, membelah jadi banyak, ya kan? Nah, kemudian berdiferensiasi karena dia membelah jadi banyak, jadi jumlah sel yang ada di situ menjadi jauh lebih banyak, makanya dia membesar klinisnya. Iya kan? Jadi ibaratnya itu ya, kalau koin dikumpulin sedikit mungkin cuma seujung ini kita megangnya. Tapi kalau udah bertambah banyak mungkin segenggam gitu ya kan. Kalau bertambah banyak lagi mungkin sekotak gitu ya kan. Nah, sama seperti itu. Jadi ketika si limfosit B naif dan T naif yang ada di amandel itu ketemu sama bakteri atau virus yang masuk dari saluran nafas, dia akan berproliferasi, akan membelah jadi banyak sekali. Nah, karena dia banyak berkumpul, itulah yang manifestasi klinisnya kita lihat dia membengkak. Ya. Itu. Nah, tapi kan harusnya setelah infeksi itu reda atau dia berhasil mengeliminasi, itu kan dia akan ngempes lagi kan? Ya kan? Kenapa dia akan karena populasi limfosit T-nya akan menurun lagi, ya kan? Nah, cuma kalau infeksi itu terjadi berulang, nah itu yang kadang dia tidak kembali ke ukuran semula. Ya, kalau seandainya itu tidak menyumbat saluran nafas, itu enggak masalah. Tetapi kalau dia perbesarannya sangat besar sekali, misalnya sampai T3 kiri kanan, nah atau ada yang T4, nah itu kan akan menyumbat saluran nafas. Jadi kalau tidur itu ngorok. Nah itu karena ada turbulensi udara kan, jadi saluran nafasnya jadi sempit karena ketutupan tonsila palatina. Ya. Jadi kalau secara struktur ya, dia dilapisi oleh epitel berlapis
gepeng ya, tanpa keratin, tapi tanpa keratin. Jadi stratified squamous epithelium yang ini. Kemudian dia punya kripta. Kripta ini berisi sel-sel limfosit yang sudah mati ya. Kemudian juga berisi sel-sel epitel yang mengalami desquamasi ya. Kemudian juga ketemu nodul limfoid ini. Ada yang nodul limfoidnya punya germinal center, ada mungkin yang ini yang hitam aja nggak ada germinal centernya. Jadi sama ya. Nah, kemudian dia punya kapsul jaringan ikat. Jadi itu ya untuk struktur dari tonsila palatina. Jadi strukturnya lebih sederhana. Ya. Jadi gampang aja mengenali organ limfoid ini. Pokoknya kalau ketemu kumpulan sel-sel limfosit banyak seperti ini, ya, sampai ada bulatan-bulatan tuh pasti organ limfoid. Tinggal kamu menentukan ini organ limfoid yang mana. Ya, ini nanti dibaca aja tabelnya ya, kesimpulannya. Nah, dan ini ya tadi ya yang saya bilang ya, pembuluh limfe. Jadi pembuluh limfe itu dia melekat pada matriks ekstraseluler. Tahu nggak matriks ekstraseluler itu yang mana? Jadi kalau di tubuh kita ya, ada sel-sel bersusun-susun ya. Di antara sel itu pasti ada ruang. Iya kan? Nah, ruang di antara sel itu kan kita namanya ruang intersisial ya. Nah, di situ itu biasanya akan disusun oleh yang namanya ada ground substance ya, substansia dasar dan juga matriks-matriks ekstraseluler di situ. Nah, pembuluh limfe itu nempel di situ ya, dibantu oleh suatu filamen ya, suatu filamen di situ yang kita sebut dengan limfatik anchoring filamen ya, yang merupakan suatu serat elastin. Jadi kalau kita lihat kayak gini, ya di gambar ini. Jadi ini kan sel ya, banyak ya. Di antara sel ini ada ruang antar sel. Pada ruang di antara sel ini atau ruang intersisial ya, di sini ada cairan intersisial namanya. Nah, disinilah pembuluh limfatik itu menempel ya. Nah, dia menempel dibantu oleh serat ya elastin ini yang kita sebut dengan yang tadi anchoring filamen ini ya. Nah, itu ya. Nah, yang pembuluh limfatik ini ya, dia dilapisi oleh endotel juga. Endotelnya itu overlapping. Overlapping itu artinya tumpang tindih ya. Jadi antara ujung ini sama ujung ini tumpang tindih dan dia punya punya katup ya. Jadi ujung dari endotelnya itu membentuk katup yang tujuannya itu supaya nggak ada aliran balik ya. Jadi kalau dia ngalirnya ke atas ya ke atas gitu, nggak ada aliran balik ke bawah ya. Nah, ini kalau kita lihat ya di preparat. Nah, apa bedanya pembuluh limfe nanti sama venule? Itu mungkin yang susah membedakannya. Kalau arteri besar atau arteri muskularis atau vena muskularis itu mungkin jelas banget perbedaannya ya. Tapi kalau dengan venule itu dia agak mirip. Jadi kalau venule itu dia diisi oleh darah. Sedangkan kalau limfe itu dia diisi oleh limf atau getah bening, ya kan? Kemudian kita lihat dari dindingnya. Jadi kalau dinding pembuluh limfe itu dia sangat tipis yang ini. Sedangkan venule itu dindingnya lebih tebal. Ya, jadi kalau nampak nanti seperti ini ya bersisian itu kelihatan bedanya. Ya, antara pembuluh limfe dengan pembuluh darah. Ya. Nah, jadi apa sebenarnya fungsi dari pembuluh limfe ini? Jadi semua jaringan yang dilewati oleh pembuluh darah, maka akan terjadi ya filtrasi dari plasma. Ya. Jadi akan ada cairan yang keluar dari pembuluh darah itu pergi masuk ke dalam ruang intersisial sel itu. Itu pasti seperti itu. Ya kan? Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu, contohnya pada infeksi atau pada penyakit-penyakit tertentu di mana misalnya kayak pada sirosis hepatis ya, itu kadar albumin itu menjadi sangat rendah sehingga osmolaritas di dalam darah itu rendah sehingga banyak cairan plasma itu pergi ke ruang intersisial. Jadi cairan intersisial itu menjadi sangat banyak di situ. Nah, maka
peran dari pembuluh limfa itu dia akan menyerap kelebihan cairan yang ada di ruang interstisial itu untuk menjaga keseimbangan, ya. Nah, kalau seandainya cairan yang ada di ruang interstisial itu sangat banyak dan tidak sanggup diserap oleh pembuluh limfa, apa yang akan kelihatan pada pasiennya? Pasiennya menjadi udem atau sembab. Pernah nggak lihat? Orang yang kakinya itu sembab, kalau ditekan itu mencekung, ya, karena di ruang interstisialnya itu banyak cairan. Jadi karena pembuluh limfanya nggak sanggup mengabsorpsi cairan yang ada di ruang interstisial itu, karena begitu banyak cairan yang jadi tidak ada keseimbangan gitu antara yang masuk ke ruangan interstisial dengan kemampuan pembuluh limfa untuk mengabsorpsinya, ya. Nah, itu jadi salah satunya fungsinya itu pembuluh limfa itu selain fungsinya dalam sistem imun tadi, ya. Nah, kemudian ya, yang cairan interstisial yang diabsorpsi masuk ke dalam pembuluh limfa itu kan kita sebut limf atau getah bening, ya kan? Nah, nanti dia akan masuk ke dalam aliran limfa, ya. Mulai dari pembuluh limfa yang lebih kecil, nanti pembuluh-pembuluh limfa yang kecil ini akan bergabung ke pembuluh limfa yang lebih besar sampai akhirnya dia bergabung ke yang namanya lymphatic duct, ya. Nah, nanti dari lymphatic duct dia akan masuk ke vena. Nah, setelah masuk ke vena dia akan masuk ke sirkulasi tubuh, ya, akan beredar, ya. Jadi dia bergabung dengan darah, ya. Jadi seperti itu. Nah, lymphatic duct itu ada dua, ya. Ada yang namanya right lymphatic duct, ada yang thoracic duct. Kalau right lymphatic duct itu dia gabungan dari pembuluh-pembuluh limfa yang berasal dari tubuh bagian kanan, ya. Jadi pembuluh limfa dari tubuh bagian kanan itu nanti bermuaranya ke yang right lymphatic duct. Nah, nanti dari right lymphatic duct ini dia akan masuk ke vena jugularis internal kanan dan vena subclavian kanan, ya. Sedangkan yang dari kepala, kemudian bagian tubuh sebelah kiri, ya, itu dia akan bergabungnya di thoracic duct, kemudian masuk ke vena jugularis internal kiri dan vena subclavian kiri, ya. Nah, dari situ dia akan masuk ke sistem sirkulasi tubuh kita. Jadi seperti itu ya tubuh kita itu bekerja. Nah, karena lymphatic duct itu adalah pembuluh limfa yang besar, jadi dindingnya lebih tebal. Jadi nggak sama dengan pembuluh-pembuluh atau kapiler-kapiler limfa, ya. Jadi dia ada lapisan-lapisan dari pembuluh limfanya itu yang mirip dengan lapisan-lapisan pada pembuluh darah. Oke ya, ini sudah tadi saya jelaskan ya tentang fungsinya. Oke, itu aja ya. Jadi kenapa harus dijelaskan dari awal itu supaya kalian tahu kenapa struktur itu ada dan fungsinya itu untuk apa gitu. Iya kan? Fungsinya itu untuk apa gitu. Banyak yang terutama pembuluh limfa itu ya, banyak yang nggak terlalu memahami sebenarnya fungsinya itu apa, padahal dia penting, ya kan? Dia itu penting dan penting untuk hemostasis cairan di dalam tubuh gitu ya kan. Nah, dan materi-materi blok dasar ini mungkin banyak yang berpikir membosankan gitu ya kan. Tetapi yakinlah kalau tidak memahami ini maka kalian nggak akan bisa memahami patogenesis penyakit. Ya, jadi nanti ketika kalian mempelajari mungkin di blok-blok yang sudah lebih atas ya, sudah masuk ke penyakit-penyakit ya. Nah, misalnya kalian kulit, masuk blok kulit, terus kalian belajar kusta ya atau lepra. Di situ ada reaksi lepra tipe 1, tipe 2, yang mana itu adalah reaksi imun ya kan, reaksi hipersensitivitas. Nah, ketika nanti kalian mempelajari itu, kalau kalian nggak tahu limfosit B itu siapa, datangnya dari mana, kenapa ada di sini gitu ya kan. Limfosit T itu yang T helper itu siapa, efektor itu siapa. Karena nanti kalau kalian di blok atas itu kan nggak diulang lagi. Mereka udah akan langsung nyebut limfosit T helper 1 ya. Mereka akan langsung nyebut sel plasma. Mereka akan langsung menyebut
limfosit T sitotoksik gitu ya kan. Lagi menjelaskan itu siapa, karena harusnya kalian sudah paham ketika di blok dasar gitu ya. Jadi kalau nggak paham yang normal dan dasarnya itu seperti apa, dari mana kalian tahu bahwa ini sudah terjadi suatu kondisi patologis? Kalau yang normalnya aja nggak tahu gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Ada pertanyaan yang di Zoom? Nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih dok.